Gaji kepotong, belanja kena, punya barang, bayar lagi. Ironi pajak modern. Tahukah kamu, banyak orang sering menyebut sistem pajak modern sebagai penipuan terbesar dalam sejarah? Tentu ini bukan penipuan dalam arti kriminal, tetapi ungkapan kekecewaan banyak masyarakat yang merasa terbebani oleh pajak yang seolah-olah muncul di setiap sudut kehidupan. Dan jika kamu pikirkan lagi, ada alasan kenapa orang bisa merasa begitu. Bayangkan percakapan sederhana ini. Tahu nggak penipuan terbesar sepanjang sejarah? Lalu temannya menjawab, apaan tuh? Dan jawaban yang muncul bukan konspirasi, bukan skandal internasional, tetapi sesuatu yang kita alami setiap hari, yaitu pajak. Kita bekerja keras, menerima gaji setiap bulan, namun sebelum uang itu sampai ke tangan kita, sudah ada potongan pajak penghasilan yang otomatis disisihkan. Belum sempat digunakan, sebagian dari uang itu sudah pergi duluan. Setelah menerima sisa gaji, kita pergi membeli makanan, entah bahan masakan, jajan, atau makan di restoran, dan semuanya dikenai pajak lagi. Setiap transaksi yang tampak sederhana, ternyata tetap menyumbang pemasukan bagi negara. Kemudian, ketika kita ingin membeli kendaraan, baik motor maupun mobil, kita kembali menghadapi pajak pembelian. Setelah kendaraan itu jadi milik kita, ternyata kewajiban belum selesai. Setiap tahun kita tetap harus membayar pajak kendaraan bermotor untuk bisa terus menggunakannya di jalan. Bahkan jika kendaraan itu sudah lunas, sudah resmi jadi milik kita, tetap saja ada biaya tahunan yang tidak bisa dihindari. Hal yang sama terjadi ketika kita membeli rumah. Dari proses pembelian, kita dikenai pajak. Dan setelah rumah tersebut kita tempati bertahun-tahun, setiap tahun kita tetap harus membayar pajak bumi dan bangunan. Padahal rumah itu jelas bukan barang konsumsi baru. Seseorang dengan mudah bertanya-tanya, mengapa sesuatu yang sudah dibeli dengan pajak, setelah dipakai dan dimiliki, tetap harus dikenai pajak lagi? Jika dipikirkan lebih dalam, ini terlihat seperti siklus tak berhenti. Kita membayar pajak untuk uang yang kita dapatkan. Kita membayar pajak ketika membelanjakan uang itu. Lalu, kita tetap membayar pajak atas barang-barang yang sudah sebelumnya dipajaki saat dibeli. Tidak heran kalau banyak orang menyimpulkan, ini kok kayak bayar pajak untuk pajak yang sudah kita bayar? Dari sana muncul keluhan umum, mengapa begitu banyak lapisan pajak? Mengapa hampir semua aktivitas ekonomi, sekecil apapun, selalu berhubungan dengan pajak? Bagi sebagian orang, hal ini terasa tidak adil. Mereka merasa seperti terjebak dalam lingkaran kewajiban yang tidak pernah selesai. Seolah-olah apapun yang kita lakukan, selalu ada tangan yang menarik sebagian kecil dari penghasilan atau harta kita. Namun di balik semua itu, pajak tetap memiliki peran penting. Pajak digunakan untuk membiayai fasilitas umum, pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, hingga keamanan.